Lo pasti udah lihat dong video viral alumni beasiswa dengan inisial DS yang dengan santainya unboxing paspor Inggris buat anaknya dan bilang cukup saya aja yang WNI. Well, meski ini bikin panas kuping, tapi ya melihat kondisi Indonesia saat ini, udahlah. Anyway, coba tahan emosi lo dulu. Karena drama paspor itu ternyata cuma ujung kuku dari monster raksasa yang lagi kita hadapi, bro. Gimana jadinya kalau gue bilang dana abadi pendidikan ratusan triliun rupiah milik rakyat nyatanya justru kejepit di antara kucuran uang sitaan mafia, ancaman bangkrut korporasi raksasa, dan pengkhianatan elit akademik yang males buat pulang ke tanah air. Di video kali ini, gue akan coba bagikan kalau semula temuan-temuan gue yang gue dapetin dari berbagai sumber yang ada di internet, dan kita akan coba cari tahu anatomi triliunan rupiah dan kiamat arus kas di balik institusi beasiswa terbesar di Indonesia. So, siapin cemilan lo, cari posisi duduk paling nyaman, dan pastiin lo tonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Karena setelah ini, lo bakal sadar kalau uang pajak yang lo bayar tiap hari ternyata lagi dipertaruhkan di sebuah arena eksekusi finansial tingkat dewa yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Di balik wajah suci lembaga pencetak pahlawan masa depan, tersembunyi sebuah mesin investasi raksasa yang mengelola uang tunai sebesar 154 triliun rupiah. Selama belasan tahun, LPDP ini selalu dipuja-puja sebagai jalur tol buat mutus rantai kemiskinan dan mencetak pemimpin masa depan. Tapi coba kita geser kacamata kita sebentar dari urusan kampus ke ranah makroekonomi. Wujud asli lembaga ini tuh sebenarnya adalah Sovereign Wealth Fund alias manajer investasi tingkat dewa milik negara. Hingga tahun 2025 kemarin, akumulasi dana abadi di bidang pendidikan yang mereka pegang tembus di angka fantastis, 154,11 triliun rupiah. Coba lo bayangin, dengan duit segede itu, operasi LPDP bukan lagi sekedar ngurusin transkrip nilai mahasiswa. Entitas ini udah berubah jadi pemain utama di pasar obligasi negara sampai jadi tempat bermuaranya triliunan uang dari mega skandal kejahatan ekonomi di Republik ini. Masalahnya, ngelola uang ratusan triliun itu nggak segampang naruh duit di celengan, bro. Ada sistem raksasa yang sebenarnya pelan-pelan udah mulai retak. Ilusi bahwa LPDP adalah institusi yang tanpa celah seketika runtuh berantakan ketika auditor negara ngebongkar skandal mahasiswa fiktif. Kepercayaan publik hancur pas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ngerilis hasil audit mereka di pertengahan 2024 lalu. BPK nemuin celah kebocoran anggaran yang super fatal. Bayangin ya, BPK nemuin adanya penerima beasiswa yang udah nyairin dana buat ujian tesis atau disertasi, tapi mahasiswa itu sama sekali belum atau malahan nggak pernah ngelakuin ujian tersebut. Uangnya ngendap manis di rekening pribadi mereka meskipun masa studinya udah kadaluarsa. Lo pernah nggak sih ngerjain tugas kelompok, lo yang begadang capek mikir tapi teman lo yang cuma numpang nama malah dapet nilai A? Sakit banget kan? Negara kita lagi digituin, bro. BPK sampai ngeluarin rekomendasi imperatif buat narik paksa retur uang itu balik ke kas LPDP. Karena ini ngilangin kesempatan emas buat peserta lain yang benar-benar eligible. Tapi sayangnya kebocoran uang ratusan juta di dalam negeri ini ibarat luka lecet doang. Karena pendarahan kas negara yang sebenarnya justru bernilai miliaran dan terjadi ribuan kilometer di luar negeri. Nyekolahin orang pintar ke luar negeri pakai uang negara ternyata bisa jadi bumerang mematikan yang ngancurin neraca keuangan kita sendiri. Gini, bulan Februari 2026 ini, netizen Indonesia lagi dibuat gaduh berjamaah. Pemicunya, sebuah video unboxing paspor Inggris di Instagram yang diupload sama seorang alumni LPDP inisial DS. Dengan santainya dia bilang, cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan. Sebetulnya ini memang bisa dibilang abu-abu sih, karena mungkin dia ngucapin kalimat itu karena ngelihat kondisi negara kita ini yang semakin kemari semakin wadidau. Meski begitu, memang ada beberapa kacamata yang bisa kita gunakan untuk melihat fenomena ini.
Kalau kita menggunakan kacamata corporate finance, ini adalah deklarasi kegagalan investasi negara secara absolut, bro. Gini, nyekolahin orang ke tingkatan S2 dan S3 di luar negeri itu nelan biaya miliaran rupiah per kepala. Ekspektasi negara ngeluarin duit adalah dapat yang namanya Return of Investment atau disingkat ROI, berupa transfer ilmu dan inovasi pas mereka balik ke tanah air. Nah, sayangnya suami DS juga alumni LPDP, ini juga terjerat dugaan pelanggaran kewajiban 2N, di mana mereka diwajibkan mengabdi di Indonesia selama 2 kali masa studi mereka. Fenomena alumni mangkir ini namanya human capital flight, saat mereka menolak pulang dan asik nikmatin gaji fantastis pakai euro atau pound sterling hasil keahlian yang dibayari rakyat Indonesia, terjadi ketidakseimbangan raca. Negara kita yang buang devisa gila-gilaan, tapi negara luar yang dapat untung dari inovasi dan pajak penghasilan mereka. Pertanyaannya, kalau pemerintah udah dikhianatin gini, apa diem aja? Oh, tentu enggak, bro. Kalau peringatan diabaikan, LPDP bakal nyerahin berkas utang miliaran ini ke eksekutor finansial paling tanpa kompromi bernama PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN ini bisa ambil tindakan sepihak buat blokir rekening bank si alumni di Indonesia, nyita aset properti keluarganya, bahkan sampai mencekal paspor mereka. Tapi nyatanya, aksi blokir-memblokir ini belum cukup buat nyelamatin kas LPDP yang makin kembang kempis, bro. Dan disinilah keputusan paling kontroversial terpaksa diambil. Demi nyelamatin arus kas beasiswa yang udah mulai krisis parah, negara terpaksa nyuntik triliunan rupiah hasil dari sitaan kejahatan sindikat komoditas. Tahun 2025 itu jadi tahun yang brutal buat LPDP. Animo pendaftar meledak sampai hampir 79.000 orang, bro. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Pemerintah justru memangkas kuota penerima baru jadi cuma sekitar 4.000 orang aja buat periode 2025 dan 2026. Alasan utamanya, arus kas mereka lagi gak baik-baik aja. Biaya hidup mahasiswa S3 di kota kayak London itu bisa nguras kas negara sampai 33 juta rupiah per bulan. Kalau dia bawa istri dan 2 anak, tunjangannya bengkak jadi nyaris 50 juta per bulan secara cuma-cuma. Ini belum termasuk asuransi dan uang kuliah yang miliaran. Nah, buat nutupin defisit ini, Presiden Prabowo sampai harus menginstruksikan injeksi dana darurat. Tapi tebak, dari mana asal dananya? Dari uang sitaan kasus korupsi eksportir crude palm oil sebesar 13 triliun rupiah. Ini nyiptain apa yang gue sebut sebagai The Robin Hood Paradox. Uang sitaan ini asalnya dari kejahatan sindikat minyak goreng yang dulu sempat bikin perekonomian rumah tangga rakyat hancur dan rugi sampai ratusan miliar. Ironis banget kan, uang kotor yang dulunya bikin ibu-ibu di kampung antre minyak goreng bersubsidi, sekarang dikonversi sama negara jadi tiket pesawat dan tunjangan hidup elit buat mahasiswa di institusi luar negeri. Ditambah lagi, sekitar 4,81% portofolio LPDP, yang mana sekitar 7,65 triliun rupiah diputar di obligasi korporasi BUMN yang rawan banget kena skandal gagal bayar. Kalau misal BUMN-nya bermasalah, maka uang pendidikan ini juga bakal nguap gitu aja, bro. Skandal sistemik LPDP ini adalah bukti mutlak. Punya aset ratusan triliun tanpa manajemen resiko yang kuat, sama aja dengan ngegali kubur sendiri. Dari kacamata bisnis, niat baik aja nggak pernah cukup. LPDP ini kan niatnya mulia banget, buat mutus rantai kemiskinan. Tapi ketika lo menyalurkan dana sebesar 154 triliun tanpa tracking penembalian investasi yang jelas, yang terjadi adalah penyelewengan. Mahasiswa pasif nahan uang, elit intelektual kabur ke luar negeri, dan uang subsidi silang dari kejahatan korporasi. Pelajaran psikologisnya, ketika manusia dikasih fasilitas tanpa ada tekanan tanggung jawab yang mengikat, kecenderungan untuk mengambil keuntungan sepihak itu justru malah jadi sangat tinggi. Kesejahteraan bangsa nggak akan pernah bisa dibangun kalau fondasinya digerogoti oleh inefisiensi anggaran dan pengkhianatan finansial. Terus, apa hubungannya skandal elit ratusan triliun ini sama kehidupan kita sehari-hari? Bro, skandal LPDP ini ngajarin kita satu hukum dasar soal uang dan kehidupan. Privilege alias keistimewaan tanpa rasa tanggung jawab itu adalah racun yang mematikan. Coba deh lo inget-inget, berapa kali lo ngerasa gampang banget ngegesek pay later atau ngabisin duit jajan pemberian ortu? Beda banget kan rasanya pas lo harus ngeluarin uang dari hasil keringat lo kerja sendiri. Nah, penyakit mental merasa berhak atau entitlement inilah yang lagi menjangkiti sebagian elit akademik dan korporasi kita. Ketika seseorang dikasih modal dan fasilitas gratis bernilai miliaran tanpa ada rasa memiliki atau sanksi yang tegas, mereka bakal seenaknya.
Entah itu elit intelektual yang kabur ke luar negeri demi gaji tinggi, atau perusahaan BUMN yang santai aja gagal bayar utang. Di kehidupan nyata, punya mental entitlement kayak gini cuma bakal ngancurin masa depan finansial dan karir lo sendiri. Jadi, sebelum lo sibuk nuntut hak, fasilitas, atau gaji yang lebih tinggi dari lingkungan kerja atau negara lo, pastiin dulu lo udah bayar lunas kewajiban dan kontribusi lo. Jangan sampai kita teriak-teriak nuntut keadilan, tapi nyatanya kita sendiri yang jadi parasit buat orang lain. Gue mau dengar opini lo. Menurut lo, alumni LPDP yang nolak pulang ke Indonesia, mending dikasih sanksi denda berlipat ganda bayar ganti rugi, atau dicabut aja kewarganegaraannya sekalian? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Gue bakal heart opini yang paling kritis. So, kalau lo suka dengan konten bahas isu atau skandal daging kayak gini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya lo nggak ketinggalan dengan konten-konten gue yang lainnya ya bro. Gue pamit undur diri, see ya!